Kami dari kelompok 2 mata kuliah dasar manajemen dari kelas ilmu komunikasi A yang beranggotakan saya sendiri, Andini Farizalti, Ira Aziza Maulida, Muhammad Kian Alarangga, Nabil Reza Keibani, Nasya Maryam Kalila, dan Nazwa Nadim Mahendra. Kami akan mengulas atau menjelaskan beberapa teori tentang dasar manajemen. Dan ini adalah gambaran industri dari perusahaan yang kami ambil, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga. Secara umum, PT Takaful Keluarga memiliki perbedaan dengan PT asuransi konvensional lainnya. Perbedaannya terletak pada beberapa hal, tetapi utamanya ada di hal riba. Dalam PT asuransi Takaful Keluarga, praktik atau segala aktivitas yang menghasilkan atau yang bersangkut paut dengan riba tidak dibenarkan adanya. Berdasarkan dari prinsip yang PT Takaful Asuransi Keluarga lakukan, riba sangatlah berbahaya dan akan menggerogoti sendi kehidupan dari masyarakat. Perbedaan berikutnya yang menjadi ciri dari PT Takaful Asuransi Keluarga yaitu pemberlakuan akad wakalah dan data baru dalam pengelolaan keuangannya. Selanjutnya ada profil perusahaan. Tafakul Keluarga merupakan pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang mulai berdiri sejak tahun 1994. Tafakul Keluarga mengembangkan berbagai produk meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi berbasis syariah. Tafakul Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 2008 dari DNV Norwegia pada November 2009 sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Tafakul Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Kinerja positif Tafakul Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi. Selanjutnya ada visi misi perusahaan. Visi: menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah, dan bermanfaat bagi masyarakat. Misinya ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan. Yang kedua, menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan, serta informatif. Selanjutnya ada profil narasumber. Nama Denny Saputra, jenis kelamin laki-laki, usia 33 tahun, dan jabatan sebagai staf. Teori dan analisis isu budaya. Teori isu budaya. Budaya inovatif merupakan sistem nilai organisasi atau perusahaan yang dianut oleh anggota perusahaan dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan para karyawan berperilaku. Inovasi berkaitan dengan aktivitas penciptaan perubahan dan perbaikan dengan menggantikan yang lama menuju ke suatu hal yang lebih baik. Perubahan erat kaitan dengan perilaku inovatif yang mengarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasi hal-hal baru. Oleh karena itu, perubahan sebuah proses yang pasti terjadi, dan untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan harus ditanggapi dengan perilaku inovatif. Analisis isu budaya. PT Asuransi Takaful Keluarga memberikan keleluasan bagi karyawan untuk memberikan inovasi atau gagasan-gagasan baru yang wajib diciptakan untuk menghasilkan sebuah program baru untuk perkembangan perusahaan, dan karyawan dibebaskan untuk memberikan pendapat dan saran positif yang dapat memajukan dan mengembangkan perusahaan. Teori manajemen di lingkungan global. Setiap organisasi tentunya banyak dipengaruhi oleh lingkungan global yang pastinya memiliki banyak perbedaan sikap-sikap.
Salah satu contoh dari sikap global yaitu polisentris, di mana para manajer di negara tuan rumah mengetahui dan melakukan pendekatan serta praktik kerja terbaik untuk menjalankan bisnis di negara tersebut guna mencapai target dari perusahaan atau organisasi. Selain dari contoh sikap, lingkungan global juga terbagi melalui tipe organisasi internasional. Salah satu contoh dari tipe organisasi yaitu multi-domestic corporation, perusahaan internasional yang menjalankan desentralisasi, manajemen, dan keputusan-keputusan lainnya ke negara lokal. Analisis manajemen di lingkungan global. Jenis organisasi yang diambil PT Asuransi Tafakul Keluarga adalah polisentris, karena perusahaan ini adalah joint business dari Sertifikat Tafakul Malaysia dan Sertifikat Tafakul Indonesia. Perusahaan induk, yaitu Tafakul Malaysia, hanya sebagai pengawas dan penanam saham dan kebijakan yang diambil oleh multi-domestic corporation, karena perusahaan ini merupakan perusahaan internasional yang menjalankan desentralisasi, manajemen, dan keputusan-keputusan lainnya ke negara lokal. Teori selanjutnya yaitu adalah teori tanggung jawab dan etika manajemen. Dari teori tersebut ada beberapa poin. Yang pertama itu ada tanggung jawab sosial dan perusahaan, yaitu sebuah niatan bisnis yang melampaui kewajiban legal dan ekonomi untuk melakukannya hal-hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat. Yang kedua itu ada manajemen hijau. Manajemen hijau itu sebuah bentuk manajemen yang mempertimbangkan dampak organisasi terhadap lingkungannya. Terus manajer dan perilaku etis, yaitu sebuah prinsip, nilai, dan keyakinan yang mendefinisikan tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Yang kedua itu ada analisis tanggung jawab dan etika manajemen. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan narasumber dan dengan kelompok kami, PT Asuransi Takaful mengedepankan etika dan moralitas Islami. Jadi seluruh karyawannya diwajibkan berpakaian sopan, dan bagi karyawan muslimah diwajibkan berbusana muslim dan berjilbab. Jadi untuk mendorong perilaku etis para karyawan, perusahaan juga memberikan kebijakan yaitu berupa 15 menit sebelum istirahat dan sebelum jam sholat, seluruh ruangan yang diberikan audio dari pihak perusahaan akan secara otomatis memberikan hadis dan kumandang azan, serta karyawan diwajibkan sholat berjamaah di musola kantor atau di masjid area kantor. Setelah melakukan sholat berjamaah, selalu ada kultum dari Dewan Pengawas Syariah atau karyawan yang bertugas untuk kultum. Tidak lupa pula upaya untuk selalu meningkatkan manajemen hijau, PT Takaful Keluarga memberikan jam kerja yang dimulai pada pukul 8 dan selesai pada pukul 17.00. Apabila ada keterlambatan, akan diberikan poin yang akan diakumulasikan. Jika keterlambatannya sudah melampaui batas, akan diberikan suatu peringatan, serta peraturan kebersihan yang selalu diutamakan. Salah satunya peraturan kebersihan yang selalu diutamakan yaitu penempatan di setiap sudut ruangan yang ada di kantor, serta 90% karyawan Takaful Keluarga itu tidak merokok. Sekalipun ada yang merokok, itu di luar dari area kantor. Lalu ada teori mengambil keputusan. Teori mengambil keputusan adalah inti dari manajemen. Ini adalah hal yang dilakukan para manajer. Terdapat 8 proses pengambilan langkah keputusan yang efektif, yaitu mengidentifikasi suatu masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, mengalokasikan bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, menganalisis alternatif, memilih sebuah alternatif, mengevaluasi efektivitas keputusan, lalu gaya berpikir non-linear, dan analisis ngambil keputusan.
PT Asuransi Takaful Keluarga melakukan kebijakan pengambilan keputusan yang berbeda-beda, tergantung dari divisi masing-masing. Contohnya, seperti bagian manajemen investasi mengganti vendor untuk manajer investasi ke Inspiring Investment, dengan tujuan agar lebih prudent dan lebih menaikkan tingkat investasi. Selanjutnya ada teori rekrutmen dan kinerja. Diperlukannya manajemen sumber daya manusia di suatu perusahaan karena sumber daya manusia disebut juga sebagai modal intelektual, karena kemampuan memberikan ide-ide cemerlang dan kontribusi dalam pengembangan suatu organisasi. Lalu ada rekrutmen, yaitu usaha untuk menaikkan jabatan atau pekerjaan yang kosong di lingkungan atau perusahaan yang memiliki sumber dari luar organisasi atau dari dalam organisasi. Dan rekrutmen ini memiliki beberapa metode untuk menarik pelamar, yaitu memberikan informasi yang jelas mengenai lowongan pekerjaan dan kriteria pelamar, membuat format lamaran semenarik mungkin, memilih media yang sesuai untuk membuat lowongan kerja, disarankan untuk tidak memberikan waktu yang singkat kepada pelamar, memilih media untuk mendistribusikan lowongan pekerjaan seperti menempelkan brosur di perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan yang memiliki kualitas dan reputasi tinggi. Lalu ada kinerja, yaitu di mana suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Lalu proses seleksi ini merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses seleksi ini dimulai ketika pelamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Seleksi memiliki teknik yaitu interview, tes psikologi, tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, pusat pelatihan, biodata, referensi, dan grafologi. Lalu dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan PT Asuransi Takaful Keluarga, seleksi terhadap kinerja karyawan yang digunakan berdasarkan tes seleksi, tes psikotes, tes tulis, dan wawancara. Kepada para stafnya itu seleksinya sama, sedangkan untuk posisi manajemen lebih diutamakan pengalaman. Perbedaannya hanya berbeda pada standar upah dan tidak ada nego gaji, tetapi sudah sesuai standarisasi upah yang sudah ditetapkan. Untuk sistem rekrutmen agen atau tenaga pemasaran, lowongannya itu terbuka lebar, baik dari media elektronik ataupun metode walk-in. Lalu tetap dilakukannya tahap metode pelatihan dan pembekalan setelah penerimaan. Selanjutnya ada teori motivasi karyawan. Ada teori motivasi dari Herzberg didasarkan pada prinsip bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan memiliki hubungan independen satu sama lain. Beberapa faktor tertentu dapat dikaitkan dengan kepuasan kerja, sementara faktor-faktor lain bertanggung jawab atas ketidakpuasan kerja. Faktor-faktor pekerjaan ini diklasifikasikan oleh Herzberg dalam dua kategori besar. Yang pertama ada faktor intrinsik, yaitu kepuasan kerja atau motivasi. Di antaranya adalah prestasi, pengakuan, sifat pekerjaan, tanggung jawab, kemajuan, dan pertumbuhan. Serta yang kedua ada faktor ekstrinsik, yaitu ketidakpuasan kerja. Di antaranya adalah kebijakan perusahaan, pengawasan, hubungan dengan bos, kondisi kerja, gaji, dan hubungan dengan teman sebaya. Analisis motivasi karyawan. PT Asuransi Takaful Keluarga memberikan motivasi kinerja kepada karyawan berupa training, motivasi dari beberapa sumber profesional. Diadakannya gathering dengan menggunakan pembicara dari luar untuk memotivasi dan mengisi acara, dan memberikan reward bagi mereka yang berprestasi, sebagai perwujudan untuk menumbuhkan sikap pada teori Y, yang termasuk unsur intrinsik dalam teori dua faktor. Perusahaan juga memberikan kebijakan yang cukup fleksibel, gaji yang sepadan, memastikan keamanan dalam bekerja, dan membangun hubungan yang baik pada seluruh karyawan, sehingga faktor ekstrinsik dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi. Lalu ada kesimpulan.
PT Asuransi Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang memiliki perbedaan pada tidak digunakannya riba, sehingga produk yang dihasilkan pun tanpa riba, termasuk jenis perusahaan polisentris dan menganut isu budaya inovatif. PT Asuransi Takaful Keluarga selalu meningkatkan manajemen perusahaan dengan berbagai upaya, memastikan manajemen hijau terlaksana, memiliki sistem rekrutmen dan seleksi yang baik, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi ketidakpuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada saran. Kami sangat menyarankan agar PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mencoba memasarkan produk dan perusahaannya di berbagai media digital. Yang kita ketahui, sekarang pengguna internet jauh lebih aktif. Maka peluang PT Asuransi Takaful Keluarga lebih mudah dipasarkan dalam dunia digital. Dalam praktek manajemen hijau, PT Asuransi Takaful Keluarga bisa langsung terjun ke masyarakat sekitar dengan membuat program menanam pohon dan mengurangi penggunaan kertas sebagai media iklan, pemasaran, dan hal perkantoran lain, dan beralih ke dalam media digital. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.